Yang saya tahu, keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia itu, menurut guru saya, ada seorang syekh ulama besar di Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu mantan mufti Mesir, ulama besar, gurunya orang-orang Al-Azhar. Beliau bilang, nasab mereka itu, nasab Ba'alawi yang sekarang biasa ada Habib-Habib itu, nasabnya diakui dengan ijma ulama. Dan saya selama di Arab, ibu boleh cek dah yang pernah ke Arab, mau Libanon, mau Suriah, mau Saudi, mau Mesir, mau Sudan, itu nggak pernah ada bu perdebatan soal nasab ini. Cuman ada di Indonesia doang. Aneh saya juga. Terus orang kok percaya gitu loh? Ngapain percaya? Itu orang di sana, di Yordan ada, di Mesir ada namanya Naqobatul Ashraf. Jadi lembaga yang mendata keturunan Nabi dari semua jalur. Ada keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, didata semuanya. Nggak pernah saya 9 tahun di Mesir dengar perdebatan nasab Ba'alawi sah atau nggak pernah ada. Klaim luar biasa menuntut bukti luar biasa. Prinsip dasar etika ilmiah. Dalam setiap tradisi keilmuan yang sehat, berlaku satu kaidah universal, semakin besar dan berdampak suatu klaim, semakin tinggi standar pembuktiannya. Ini bukan sikap sinis, ini fondasi rasionalitas. Klaim nasab kepada Nabi, misalnya, bukan klaim biasa. Ia mengandung implikasi teologis, sosial, simbolik, bahkan politik. Ia bisa menjadi sumber legitimasi moral dan otoritas publik. Karena itu, ia tidak bisa cukup dibela dengan kalimat, sudah diakui tokoh A dan didukung ulama B. Dukungan figur bukanlah metode verifikasi. Dalam tradisi Islam sendiri, prinsip ini bukan barang impor dari Barat. Ilmu hadis dibangun di atas skeptisisme metodologis yang sangat ketat. Kitab seperti Mizan al-Iqtidal karya Al-Zahabi, dan Al-Jarwa al-Taqdil karya Ibnu Abi Atim, menunjukkan bahwa klaim periwayatan saja tidak pernah diterima, tanpa uji sanad, integritas perawi, dan konsistensi transmisi. Bahkan nama besar tidak otomatis lolos dari kritik. Logikanya jelas, otoritas tidak menggantikan bukti. Testimoni tidak menghapus kebutuhan verifikasi. Popularitas tidak identik dengan validitas. Masalah muncul ketika klaim luar biasa hanya ditopang oleh 3 hal, tradisi lisan, pengakuan internal komunitas, dan dukungan tokoh berpengaruh. Secara sosiologis, itu mungkin kuat. Secara ilmiah, belum tentu. Ilmu menuntut data yang bisa diuji, sumber yang bisa dilacak, dan kesinambungan yang bisa diverifikasi secara independen. Menggeser tuntutan bukti menjadi persoalan loyalitas, adalah kekeliruan kategori. Ketika seseorang bertanya tentang dokumen, sanad, dan arsip, lalu dijawab dengan, mengapa tidak percaya pada ulama? Dituntut husnuzon. Maka ini yang terjadi bukan pembuktian, melainkan substitusi otoritas. Ini bukan argumentasi ilmiah, melainkan argumentum ad verecundiam, mengandalkan kewibawaan figur sebagai pengganti evidensi. Klaim luar biasa tanpa pembuktian ketat berisiko melahirkan 2 hal. Pertama, inflasi otoritas simbolik. Kedua, degradasi standar ilmu. Jika satu klaim besar diterima hanya karena didukung tokoh besar, maka preseden itu akan berlaku bagi klaim-klaim lain. Pada titik itu, ilmu kehilangan daya korektifnya. Etika ilmiah justru melindungi martabat klaim itu sendiri. Bila benar, ia akan kokoh setelah diuji. Bila lemah, ia seharusnya direvisi atau ditinggalkan. Tidak ada penghormatan terhadap kebenaran, tanpa keberanian membuka ruang verifikasi. Jadi, persoalannya bukan suka atau tidak suka. Bukan pro atau kontra figur. Persoalannya sederhana dan mendasar. Apakah klaim sebesar itu telah memenuhi standar pembuktian yang setara dengan bobotnya? Jika belum, maka yang dituntut bukan pembelaan emosional, melainkan pembuktian yang lebih ketat. Ilmu tidak mengenal dispensasi karena nama besar. Ilmu hanya tunduk pada bukti.